Iya, eskalasi konflik antara dua negara ini terus mengkhawatirkan, bahkan dunia gempar tatkala kemudian Amerika Serikat membidik ada 3 pusat persenjataan nuklir milik Iran. Akankah kemudian negara-negara besar, para superpower juga akan turun untuk menengahi hal ini? Atau justru perang dunia ketiga akan turun? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami ada Prof. Makarim Wibisono, Dubes RI di PBB 2004 hingga 2007. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir langsung di studio kami. Dan juga hadir pula bersama dengan kami saat ini ada Prof. Evi Fitriani, pengamat luar negeri dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dan juga sudah sambung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, Kadinsus 88 tahun 2004-2008. Selamat malam, Pak Jenderal. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi kita ingin lihat dulu, kemudian kemarin betul-betul mencengangkan kita semua, Amerika langsung membidik 3 pusat persenjataan nuklir dari Iran. Anda sudah mengira hal ini terjadi nggak, Prof? Somehow sudah, ya, karena memang sudah ada indikasi ke arah sana kan. Artinya Amerika sudah mengancam. Terus yang kedua, Amerika tuh menghentikan negosiasi damai. Sebetulnya kan Amerika dan Iran tuh sedang melakukan negosiasi diplomasi untuk pengaturan tentang nuklir, ya. Nah, itu berhenti menjelang serangan Israel ke Iran. Jadi ada tanda-tandanya sudah ada, dan kalau menurut beberapa informasi intelijen kan juga sudah ada gerakan, ya, kapal induk sudah bergerak ke arah. Jadi sebetulnya sih udah ada indikasi Amerika akan terlibat sebetulnya. Oke, tapi kan kalau kita lihat sebenarnya kan Amerika juga belum kelar dengan berbagai permasalahan internal mereka begitu. Mengapa kemudian bisa memiliki kekuatan bahkan keberanian juga untuk melaksanakan hal ini? Karena kita tahu Iran kan nggak akan tinggal diam dengan hal ini, Prof. Evi. Ada beberapa alternatif jawaban untuk itu. Pertama, tipe Donald Trump adalah orang yang memang sebetulnya mungkin to some extent buat kita nggak rasional. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang tadi Mbak Maria sebutkan mungkin bagi dia enggak. Terus yang kedua, kuatnya lobby Yahudi dalam pemerintahan Trump sekarang, ya, sangat-sangat kuat. Yang ketiga, dan memang mungkin juga itu dipertimbangkan sejak awal, bahwa Amerika sudah pernah melakukan hal-hal mirip seperti ini, ya, menyerang Iran. Dan tahun 2020 gitu, dan mereka melakukannya tapi dalam skala yang terbatas gitu, ya. Kemudian dibalas oleh Iran dengan menyerang pasukan Amerika di Irak gitu. Jadi Amerika sudah pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya gitu. Ya, mungkin saya pikir ini masalahnya memang waktunya Amerika didesak Israel, dan terutama desakan Israel, saya pikir. Karena lihat sendiri kan bagaimana kewalahannya Israel menghadapi serangan balasan dari Iran. Jadi nampaknya Amerika mendengar nih call dari Netanyahu untuk membantu membalas gitu, ya. Oke, tapi kalau tadi Anda sampaikan harus ada yang mendesak Amerika juga. Tapi bagaimana kemudian peran PBB, Prof. Makarim? Kalau Anda melihat saat ini, kita tahu betul berkali-kali baik itu resolusi maupun juga kemudian utusan dari PBB dibantah, bahkan juga kemudian ditinggalkan begitu saja oleh Israel. Tapi saat ini berbeda. Ini adalah bukan lagi kemudian konflik antar dua negara besar saja, Iran dan juga Israel, tapi melibatkan juga bagaimana dampaknya secara besar di global, Prof. Makarim. Kalau kita berbicara dari kacamata PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang merasa situasi yang sangat galau. Dalam arti kata, Perserikatan Bangsa-Bangsa kan berdasarkan pada aturan-aturan universal. Ya. Antara lain adalah Piagam PBB. Di dalam Piagam PBB pasal 51 itu jelas, kalau kita diserang, ya, oleh seorang, maka dia berhak, ya, untuk mempertahankan dirinya atau self defense. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang dilakukan oleh Iran, ya, di dalam waktu dia melakukan serangan-serangan ke Haifa maupun ke Tel Aviv segala macam, sebenarnya kan membalas serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya. Nah, secara hukum internasional itu hal yang dibenarkan gitu, dibenarkan. Tetapi justru sekarang, ya, orang yang diserang, ya, secara satu arah oleh Israel justru dibantu oleh Amerika Serikat, ya. Nah, ini berarti aturan-aturan yang sudah terbangun sejak tahun 45 dahulu itu sekarang udah porak-poranda lah gitu, tidak pernah dianukan lagi. Ini sekarang membutuhkan suatu kesadaran kembali, ya, bahwa kita kembali perlu menegakkan apakah ini yang namanya
unilateralisme itu bisa terus berlangsung terus, atau multilateralisme dibangkitkan lagi untuk mengatasi sikap-sikap semau sendiri dari orang-orang atau negara-negara yang kuat ini gitu loh, Mbak. PBB mampu nggak? Nah, ini perlu kesadaran bersama, Mbak. Karena apa? PBB ini kan adalah suatu organisasi bersama-sama bangsa-bangsa, Pak. Nah, ini perlu juga ada kesamaan konsensus bersama untuk bagaimana kita membuat PBB ini sesuatu organisasi yang bisa responsif terhadap tuntutan zaman gitu. Tapi bagaimana kemudian dari PBB sendiri kalau melihat sebenarnya agar kemudian serangan-serangan semacam ini, bagaimana keterlibatan Amerika Serikat ini tidak kembali terulang gitu, Prof? Jadi ya kalau kita lihat baik dari pasal 1 ya dari piagam PBB ya maupun pasal 2 kan jelas ya bahwa tugas utama dari Perserikatan Bangsa itu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ya itu jelas ya, Mbak. Tapi begitu diambilkan atau diusul, mencoba mengusulkan langkah-langkah untuk terlalu diveto oleh Amerika Serikat. Itu dia. Ya. Sehingga pada kenyataannya PBB itu sangat tidak responsif terhadap apa-apa yang berkembang di lapangan. Ya. Nah, selama sistem yang dibuat pada tahun 45 itu masih berlangsung, agak sulit untuk mencoba menghidupkan kembali Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sekarang sudah tahun 2025 dengan sistem geopolitik yang lain, geoekonomik yang lain, yang semua sudah mempunyai dinamika yang baru, tetapi aturannya masih aturan tahun 45, Mbak. Ya. Nah, ini perlu disesuaikan agar supaya dia lebih cocok dengan situasi lapangan. Gitu. Itu dia. Kemudian kan karena hingga saat ini mungkin sebagian besar pihak, sebagian besar orang melihat bahwa nampaknya PBB belum punya gigi untuk mengatasi hal ini begitu ya. Muncul kemudian beberapa gerakan-gerakan kecil begitu ya, gerakan-gerakan non militer begitu ya yang kemudian menyerang beberapa negara. Seperti kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Hamas dalam hal ini maupun juga kemudian Houthi maupun juga Hizbullah begitu. Tapi Irjen Bekto, apakah Anda melihat kemudian nanti usai Amerika kemudian melakukan serangannya terhadap Iran, belum lagi Iran sudah mengancam akan tentu membalas hal ini. Anda melihat juga nanti akan ada gerakan kecil terorisme atau semacamnya yang akan membantai Amerika? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Mengapa iya? Karena ini masalah ketidakadilan. Dirasakan ketidakadilan yang disampaikan oleh Profesor Makarim Wibisono tadi, kok aturannya semua diabaikan. Ya, jadi ada solidaritas kaitannya dengan masalah ketidakadilan. Jadi sel-sel tidur teroris yang ada di Indonesia itu bisa tergerak untuk melakukan balasan. Yang kedua, kenapa tidak? Ya, ada masalah di Indonesia kaitannya dengan keberadaan Sunni dan Syiah. Ya, ini bisa tidak bereaksi karena masyarakat Indonesia mayoritas itu Sunni dan menganggap Syiah itu berbeda. Jadi ragu-ragu ini mau balas atau tidak. Jadi jawabannya tadi bisa iya, bisa tidak. Gitu. Oke, tapi Irjen Bekto, apakah kemudian Anda melihat kan harusnya ini bisa dilihat secara jelas ya, konflik antara Iran dan juga Israel ini betul-betul pure konflik antar dua negara, bukan konflik yang memiliki sensitivitas agama di dalamnya. Ya benar, para mantan teroris yang saya bergaul dengan mereka itu punya punya ideologi yang sangat kuat bahwa ini Amerika itu yang harus dimusuhi. Kenapa harus ikut campur menyerang Israel? Sama seperti bagaimana dulu Amerika menyerang Irak yang dituduh untuk mempunyai senjata pemusnah massal. Dulu ya Osama bin Laden mengeluarkan fatwa bahwa akibat Amerika melakukan hal-hal yang di luar nalar itu perlu dibalas. Fatwanya Osama bin Laden adalah semua kepentingan Amerika, semua penduduk Amerika harus dibalas. Maka terjadi bom Bali, maka terjadi bom-bom yang ada di Indonesia. Itu kalau seandainya itu harus dibalas. Dan yang kedua adalah prinsip musuhnya musuh harus bisa dianggap sebagai teman. Ya, jadi baik.
meskipun Syiah itu berbeda dengan Sunni, tapi dalam hal ini harus dibela. Itu sebagian berpendapat seperti itu. Oke. Termasuk juga kemudian bagaimana sentimen sejumlah pihak terhadap Amerika itu sendiri. Itu kan juga sudah besar begitu ya, Prof. Anda bisa menilai tidak sih, Prof. Evi, akankah kemudian ini eskalasinya akan semakin besar dengan keterlibatan banyak aktor-aktor non-militer seperti tadi, sel-sel terorisme, maupun juga keterlibatan dari negara-negara besar. Tapi dijawab sesaat lagi ya, Prof. Evi ya. Kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.